Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma di program BPHN Talks. Sahabat BPHN, di episode kali ini kami langsung melaporkan dari Gresik, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang luar biasa. Atensinya dan isi dari kota Gresik ini banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gali. Namun hari ini kami melaporkan langsung dari SD Irada Gresik. Dan Gresik itu terkenal salah satunya menjadi kota, julukannya kota wali, Kota Wali. atau kota santri ya. Baik, sahabat BPHN, hari ini spesial episode kali ini karena kita mengangkat tema semangat Kartini terhadap pembangunan dan pembinaan hukum di desa, khususnya perempuan dan pendidikan. Semangat Kartini itu akan lebih labelingnya lebih pada pendidikan seperti itu. Dan telah bergabung bersama Nurul, yaitu salah satu seorang pengajar muda di SD Irada Gresik, yaitu Ustazah Fatwa Amalia Rahmawati SPD. Selamat datang Ustazah Fatwa. Selamat Kita datang. manggilnya Mbak aja kali ya. Oke, boleh, Mbak. Pengajar muda, kemudian fokusnya di dunia pendidikan, dan tadi kami sempat meliput sedikit bahwa metode belajar yang diajarkan oleh Mbak Fatwa sendiri itu sangat berbeda. Dan ini sepertinya harus menginspirasi banyak sekolah di luar sana untuk bisa mengajarkan kepada anak itu untuk semangat ke sekolah itu bagaimana sih metodenya. Menarik sekali sahabat BPHN. Setelah ini kita akan menggali lebih banyak lagi metode pengajaran dan juga bagaimana semangat Kartini bisa menginternalisasi Mbak Fatwa secara personal. Tetap di BPHN Talks. Sahabat BPHN, kita berbicara tentang Kartini sebagai penggerak perempuan dalam dunia pendidikan. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan paling awal. Sebenarnya terpikir nggak sih Mbak Fatwa dari awal, saya tuh dari kecil pengen jadi guru nih gitu. Atau apa sih yang melatar belakangi akhirnya terjun di dunia pendidikan dan menjadi seorang guru seperti saat ini? Oke, terima kasih Mbak Nurul. Salam juga buat sahabat BPHN. Oke, hari ini luar biasa sekali ya teman-teman, sangat excited dengan kehadiran kakak-kakak di sini. Untuk pertanyaannya tadi, apakah saya bercita-cita atau dulu pernah ingin menjadi seorang guru gitu? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak. Cemplung ya. Kecemplung yang mengasihkan gitu. Ya. Jadi dulu kalau ditanya cita-citanya apa, saya selalu bilang saya tidak mau menjadi guru. Tapi saya kuliahnya justru malah di jurusan guru pada waktu itu, guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian saya tuh dulu pengen jadi seniman. Jadi seniman aja, nggak pusing. Karena kan memang suka menyuarakan hak-hak asas, hak perempuan gitu lewat karya-karya seni pada waktu itu, dan saya ingin sebetulnya menjadi seniman pada waktu itu. Nah, kemudian semakin lambat laun saya terbuka di sini. Jadi waktu semester 6 itu sudah mulai mengajar karena memang pada waktu itu Covid ya, Mbak ya. Jadi itu awal deh dari pertemuan saya dengan dunia pendidikan gitu. Awal chemistry-nya ya. Iya. Jadi saya dulu ngajar di SMK, ngajar seni juga di sana. Terus ternyata kok menarik ya, kok asik ya kayak gitu. Terus pada waktu sudah lulus gitu, itu baru ngajar di sini. Terus ngajar di sini di tahun 2022 kalau nggak salah. Nah itu. Jadi baru di sini juga gitu. Dan ketemu sama anak-anak itu rasanya luar biasa gitu. Banyak hal sih sebenarnya yang belajar di sini tuh bukan hanya anak-anak, tapi saya juga belajar di sini gitu. Jadi sarana pendidikan ini menjadi ladang buat saya. Kalau awalnya saya ingin berkecimpung di dunia seni, menyuarakan isu-isu keperempuanan karena memang saya fokusnya di situ, saya jadi beralih gitu ketika saya menjadi guru gitu. Kenapa nggak ini aja ya, kenapa kita nggak sambil mengajar sambil juga kita Menanamkan values ya ke values di anak-anak. situ gitu. Keresahannya ya dari situ gitu. Kalau awalnya memang tidak, tapi karena asik dan menarik,
akhirnya beradaptasi. Akhirnya, Ha-ha. betul Baik, sekali. Mbak Fatwa, selanjutnya kami tuh tertarik karena tadi kan udah lihat bagaimana metode kelas ini akhirnya terbangun. Banyak sekali yang kita dapat. Pertama, kelas ini tuh sangat interaktif, komunikatif, anak-anak tuh berani. Bahkan di usia mereka yang masih 4 tahun, sahabat BPHN, semua tuh bisa tunjuk tangan yang 10 tahun, ketika ya 10 tahun, kelas 4 SD, Iya. anak-anak tuh ketika ditanya sama Ustazah Fatwa sendiri tuh langsung yang saya, dan itu tuh masih sering kita temukan anak kelas 6 SD saja itu biasanya susah untuk mengajukan diri, tapi ini selalu mengajukan diri. Berarti kan sisi keberanian, leadership, kemudian tadi juga ada kelas kelompok, itu tuh terbangun di sini. Nah, apakah metode kelas yang seperti ini itu ketentuan dari sekolah atau memang diserahkan juga ada kolaborasi antara kurikulum sekolah dan juga kurikulum nasional dan juga cara metode pengajaran dari Mbak Fatwa sendiri? Iya, terima kasih Mbak. Untuk metode pembelajarannya memang ada korelasi ya antara kurikulum dari nasional, kemudian di sekolah juga. Kalau di sekolah memang kita fokusnya karena kita sekolah Islam gitu, jadi nilai-nilai yang kita tanamkan juga berbasis Islam juga. Kemudian karena kita sudah kurikulum merdeka ya, kita juga sekolah penggerak gitu, jadi sangat sejalan dengan apa yang saya lakukan seperti itu. Kalau saya dulu mengolah gaya pembelajaran ini dulu saya itu ikut teater ya. Jadi kebanyakan memang dari teater gitu. Selain itu juga dari diskusi-diskusi gitu. Dan untuk menerapkan keberanian anak-anak itu kan memang nggak mudah ya, karena anak-anak kelas berapa? Kelas 4 ini juga kadang masih ada rasa takut seperti itu. Nah, kami menyiasatinya dengan membuat program-program di sini, Mbak. Jadi ada program yang memang khusus untuk memantik keberaniannya mereka. Kayak tadi kita saksikan program selisik diri itu salah satunya. Jadi program selisik diri itu kita menampilkan minat bakatnya anak-anak, kemudian supaya mereka melawan rasa takutnya sendiri gitu, tidak bersaing dengan banyak orang, tidak bersaing dengan temannya, tapi mereka bersaing dengan dirinya sendiri untuk menaklukkan ketakutan itu. Kemudian ada juga program kelas ragam. Jadi kelas ragam kita sempat mengundang beberapa pembicara, jadi teman-teman saya sendiri juga yang memang itu beragam gitu. Karena di sini kan saya menyadari bahwa di sekolah ini kan sekolah Islam, jadi kita seragam gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa mengenalkan keberagaman itu gitu. Jadi supaya nanti ketika keluar anak-anak tuh nggak kaget gitu. Betul. Oh, ternyata ada banyak ya yang beragam gitu. Oh, ternyata kita nggak bukan muslim aja loh orang di dunia ini, bukan orang yang di dunia itu nggak. Ada loh yang ternyata nggak pakai hijab, ada loh yang kayak gitu. Nah, jadi lebih ke mengenalkan itu supaya anak-anak juga saling menghargai akhirnya kan kayak gitu. Terus ada lagi program One Day One Student, jadi itu setiap hari, itu setiap pulang sekolah itu kita 10 menit lah secara bergantian satu anak untuk saling bercerita seperti konseling seperti itu, Mbak. Jadi kita juga harus tahu kan ya apa yang asesmen anaknya ini loh, ini butuh apa sih dia, terus cara belajarnya itu seperti apa, kurang apa, di rumah dia bertumbuh seperti apa. Nah, saya pikir itu perlu sekali diketahui ya gitu, sahabat BPHN gitu. Berarti menciptakan bagaimana bahwa guru itu sebagai pendamping. Selain orang tua, kalau orang tua kan ya tugasnya mendampingi pada saat di rumah, kemudian guru ini di sekolah gitu. Menarik, sangat menarik. Iya, jadi seperti itu. Kemudian juga mengeratkan gitu. Orang tua saya tuh sering sekali menulis surat. Jadi anak-anak juga tumbuh dari lewat kata-kata juga gitu. Jadi mereka cara mengungkapkan sesuatu juga. Oh, ternyata kalau saya melakukan ini anak-anak jauh bisa melakukan hal yang di luar dugaan ya. Mereka bisa menulis ya dari sini seperti itu. Terus juga lebih mengajar dan belajar pakai hati seperti itu. Terus ada lagi ini sih program
best student juga. Jadi setiap hari kita ada best student. Itu tadi ada mahkota. Nominasi gitu ya, nominasi Iya. harian gitu. Yang paling baik di kelas, yang gimana ada peningkatan apa tidak hari ini, seperti itu. Nah itu kita lakukan itu agar apa, untuk menjaga semangatnya teman-teman kayak gitu. Dan juga ada ini sih, yang terakhir itu kontribusi seni. Jadi karena memang saya basicnya di seni ya, dan banyak lumayan banyak teman-teman yang berkecimpung di dunia seni. Jadi pada waktu itu kita kunjungan juga ke galeri, terus kita belajar juga arsitek tuh seperti apa ya, kita ke pameran arsitektur kayak gitu-gitu. Terus kita menanggapi juga, kayak aku habis dari pamerannya siapa gitu, terus kita di sini tuh merespon karya dari teman-teman aku yang seniman itu, seperti itu. Jadi kita juga lebih beragam gitu ininya. Benar-benar Belajarnya. mengenalkan bahwa dunia di luar sekolah itu banyak sekali ya ke anak-anak. Sangat menarik sahabat BPHN, karena Mbak Fatwa sendiri yang memang asalnya sebenarnya dari seniman dan bercita-cita untuk lebih banyak mengukir karir di seni, justru malah berkecimpung di dunia pendidikan dan juga berkontribusinya lebih banyak pada anak, karena usia anak yang diajar pun di sekolah ini masih SD, yaitu kelas 4, 5 ya Mbak ya, yang diajarkan. Jadi ini akan sangat menarik bagaimana elaborasi antara seni dan juga pendidikan ditambah dengan tantangan global yang percepatan teknologi informasi ini kan sangat cepat. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi bagaimana seorang ibu guru muda ini merespon pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang dikenal di berbagai sosial media yang mereka sekarang sudah banyak punya gitu. Tetap di BPHN Talks, sahabat BPHN. Sahabat BPHN, kita kembali lagi di BPHN Talks, masih bersama dengan ibu guru muda yaitu Ustazah Fatwa dari SD Irada Gresik. Sebagai guru, Mbak Fatwa, memilih berkarir sebagai guru itu kan pasti pernah merasakan kegundahan, khususnya terhadap isu permasalahan pada anak-anak, apalagi sekarang kan banyak sekali ya bullying, kemudian banyaklah isu yang terkait dengan anak seperti itu di Indonesia terutama. Apa permasalahan hukum khususnya kebanyakan yang ada di anak desa? Misalnya Gresik kan salah satu kabupaten, meskipun besar, namun di daerah tuh pasti banyak sekali permasalahan yang itu tidak terblow up ke nasional gitu. Apakah ada permasalahan yang terutama anak-anak atau urusan domestik yang itu menjadi dasar anak itu tumbuh dengan kondisi yang tidak baik, tidak kondusif lingkungannya? Terima kasih. Jadi permasalahan yang ada yang saya ketahui ya, kebanyakan memang anak-anak ini yang pertama adalah bullying. Itu sering sekali terjadi. Kasus bullying ya? Kasus bullying itu. Entah itu bullyingnya hanya sekedar ucapan, tapi itu sudah lumayan banyak gitu loh di situ. Terus kemudian melahirkan dini seperti itu juga banyak, tapi kita nggak pernah tahu gitu. Setahu saya memang ketika anak melahirkan dalam usia dini itu ya sudah, solusinya adalah menikahkan anak seperti itu. Hamil di luar nikah, ya, kemudian solusinya ya menikahkannya itu gitu. tadi gitu. Ya kalau perkawinan dini sudah tidak terlalu ya, cuman kan karena aku lihatnya kenapa bisa terjadi hamil di luar nikah dan usianya juga belum cukup, karena memang tidak kurang adanya pendidikan seksual terutama gitu, yang masuk ke dalam ranah sekolah formal bahkan kayak gitu. Jadi kita tuh sering sekali, nah ini kegelisahan saya Mbak. Jadi ketika saya masuk sekolah ini apa sih permasalahannya? Nah itu salah satu permasalahannya gitu. Jadi anak-anak tuh saya kaget gitu loh, masuk itu ya memang kita mungkin saya dulu juga seperti itu, banyak sistem patriarkis ya yang masuk dalam otak kita. Kemudian anak-anak itu kok begini ya cara pandangnya ya gitu. Hal-hal yang berbau seksual misal, itu tuh tidak pernah dibicarakan, sehingga itu menjadi hal yang tabu juga. Akhirnya kan akan ada banyak di situ akibatnya gitu.
jadi Penasaran, kemudian jadi coba gitu kemudian ya. dicoba. Nah itu gimana kayak gitu kan? Harusnya kan memang harus ada orang yang mendampingi di situ gitu. Sedangkan yang saya ketahui adalah orang tua sekaligus desa juga itu kurang perhatian gitu dalam soal itu gitu. Mungkin ya itu tugas saya juga sebagai seorang guru untuk menyampaikan hal-hal seperti ini kepada anak juga kepada orang tua gitu kan akhirnya kayak gitu. Dan untuk di desa memang hampir tidak ada kayak penyuluhan kayak gitu-gitu untuk apa namanya kita mengenal organ reproduksi atau apa itu memang kurang sekali gitu, kurang sekali di situ. Jadi ya PR sekali gitu di dalam dunia pendidikan kita, dalam desa juga seperti itu. Dan bagaimana semangat itu, maksudnya dengan adanya permasalahan seperti itu, latar belakang isu-isu yang ada di masyarakat sendiri, terutama misalnya di Gresik sendiri, itu banyak perkawinan dini, kemudian hamil di luar nikah, itu kan permasalahan yang cukup besar dan meningkatkan populasi kita juga ya gitu ya. Nah, itu bagaimana solusinya kalau dari Mbak di dunia pendidikan? Bagaimana bisa memperkenalkan permasalahan ini ke anak-anak? Iya. Oke, jadi saya tuh lumayan sering, saya tuh bawel ya kalau di kelas itu. Jadi sering cerita kepada anak-anak. Kemudian ketika cerita, dulu awalnya anak-anak diam kan. Saya cerita, kemudian dia mulai merasa nyaman, akhirnya saya berikan ruang untuk bercerita kepada mereka. Jadi yang saya tidak ingin berbicara banyak di kelas sebetulnya, saya ingin mendengarkan, belajar menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak gitu kan. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka resahkan gitu. Apa sih yang ingin mereka tahu gitu. Kadang orang dewasa itu apa ya, karena kita sudah tahu bahwa hal itu buruk kayak gitu, akhirnya kita ngejudge, Hanya mengatakan jangan ke anak. jangan ke anak tanpa memberitahu terus harus gimana kayak gitu kan gitu. Nah itu yang perlu gitu. Jadi saya memberikan ruang untuk anak-anak bercerita, makanya di konten-konten saya sering ya saya upload video anak-anak bercerita di situ, mempertanyakan, oh kalau ini contohnya sih, kalau kita pegangan tangan itu nanti hamil loh. Oh kalau nanti minum dari bekasku itu nanti bisa hamil loh. Nah semacam hal-hal semacam itu ketika tidak dibicarakan itu akan seperti apa gitu kan. Akhirnya saya mulai dari situ menerima apa yang diketahui oleh teman-teman. Kemudian kita mencari bersama, kita mencoba memberi edukasi di situ. Oh bahwa tidak seperti ini, nanti itu kalau minum dari bekasnya orang lain itu nggak jadi hamil loh gitu. Yang menjadikan hamil itu kalau sperma ketemu sama ovum kayak gitu-gitu. Nah jadi kita belajar dari hal-hal yang ringan, dari apa yang ingin mereka ketahui dulu gitu. Kalau percuma saja sih kalau misalkan saya tiba-tiba bilang kalian nggak boleh hubungan seks ya, kalian nggak boleh ciuman ya, kalian nggak boleh pegangan tangan ya dan lain sebagainya, tapi mereka belum butuh hal itu. Ya, itu betul. juga percuma juga gitu. Jadi kita pantik mereka sudah sejauh mana sih kayak gitu. Nah baru kita masuk tanpa ngejudge mereka kayak gitu. Berarti memperkenalkan isu itu, suatu isu ke anak sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Jadi jangan juga kita yang oversharing juga ya ke anak ya. Misalnya jangan melakukan ini, padahal mereka aja belum tahu gitu ya. Apa yang mereka butuhkan ya kita coba cari bersama kayak gitu. Sangat menarik sahabat BPHN. Karena kita jadi banyak tahu ya di dunia pendidikan itu memang tidak mudah untuk menjadi seorang guru karena guru pun juga belajar. Nah ini yang sangat menarik lagi, salah satunya adalah keterbukaan informasi publik, kemudian sosial media yang kita tuh sekarang sudah tidak bisa handle. Bahkan di TikTok itu banyak sekali sharing yang menurut kami semua orang di TikTok tuh bisa melihat, terutama anak ya. Dengan tidak ada pengawasan dari orang tua pun terkait dengan screen time, itu juga membuat anak-anak jadinya lebih cepat tahu seperti dewasa sebelum usianya gitu ya. Ada nggak Mbak contoh-contoh mereka tahu dari TikTok kemudian nanya
padahal itu belum di usia mereka untuk tahu. Ada kemarin sempat viral juga ini kan ada anak yang nanya gini, aku tuh kemarin tahu dari TikTok gitu kan, kalau pernikahan beda agama itu seperti apa gitu kan. Terus permasalahan kalau orang transgender, kalau orang laki-laki terus dia tuh jadi perempuan itu gimana ya Ustazah. Terus pendekatan Islam ya, karena kan memang kita basicnya di sekolah Islam, jadi juga harus menyeimbangkan itu gitu kan. Nah, informasi yang mereka dapatkan itu segede itu ya itu, gitu loh. di usia mereka tentang transgender, kemudian isu LGBT, mereka yang belum tahu tentang apa itu LGBT misalnya gitu ya, atau mereka yang belum tahu sebenarnya beda agama, atau mungkin mereka sebenarnya ada yang anak hasil dari perkawinan beda agama, status mereka seperti apa gitu kan ya. Gitu. Kebetulan kita juga, jadi saya juga menyambungkan itu dengan mata pelajaran gitu kan akhirnya gitu. Kalau misalkan kayak tadi persoalan kalau nikah beda agama itu kayak gimana, kayak gitu kan. Terus saya juga tidak boleh dong, nggak boleh dan lain sebagainya, karena buktinya ada yang melakukan itu, makanya kita kupas bagaimana pernikahan beda agama itu. Nah kebetulan saya juga punya teman di situ, di program kelas ragam itu saya hadirkan beliau untuk di Zoom juga berdialog dengan teman-teman gitu, bagaimana pernikahan beda agama itu, bagaimana dari segi administrasinya itu seperti apa, karena memang di pelajaran pendidikan PKN itu kita belajar tentang administrasi juga, ada administrasi perkawinan, pernikahan itu seperti apa kayak gitu. Kalau beda agama emangnya bisa gitu, setahu mereka kan oh bisa tapi di luar negeri kayak gitu. Oh ternyata di Indonesia ada loh, bisa loh gitu. Kalau pernikahan beda agama itu nanti seperti ini kayak gitu. Jadi sekalian aja dihadirkan gitu kan. Nah kemudian tapi itu menambah keragaman ya dalam pengalaman mereka gitu, sehingga mereka tidak asal oh ini nggak boleh, ini haram, ini dan sebagainya kayak gitu kan. Kayak gitu sih Mbak. Sahabat BPHN kelas 4 SD mempertanyakan pernikahan beda agama, status dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa bagaimana dunia ini sangat sangat terbuka dalam memberikan informasi, dan kita juga sebagai orang tua bisa jadi kurang mengawasi anak kita. Tapi itu juga bisa membuat anak semakin tumbuh cepat ya secara berpikirnya, critical thinkingnya pun juga semakin terasa gitu ya. Hanya saja memang kita jujur generasi generasi yang lumayan shock. Saya kelas 4 SD kayaknya masih main bekel, main karet gitu ya. Ini udah mempertanyakan bagaimana status ketika ada pernikahan beda agama, bagaimana administrasinya dan lain sebagainya. Luar biasa sahabat BPHN. Mungkin ini juga bisa menjadi pesan bagi orang tua bahwa anak-anak ini butuh pendampingan yang tepat. Apalagi tugas dari Mbak Fatwa sendiri sebenarnya juga lebih berat. Di sekolah SD Islam kemudian harus memperkenalkan tanpa menjustifikasi suatu isu juga atau person yang menjadi sorotan seperti itu ya. Luar biasa. Mbak, ini pertanyaan selanjutnya kita lebih pada kembali ke tema utama kita. Mengembalikan spirit Kartini terhadap pembangunan dan pembinaan hukum di desa melalui, mungkin kalau Mbak Fatwa sendiri adalah pendidikan ya di Gresik ini sendiri. Bagaimana pandangan Mbak selaku Kartini muda? Kita bisa mengatakan Mbak Fatwa, fun fact sahabat PPHN, usia Mbak Fatwa ini baru 23 tahun. Tahun ini ya, 23 tahun sudah menjadi pengajar dan juga harus menghadapi anak-anak yang luar biasa aktifnya gitu di kelas. Nah, bagaimana Mbak Fatwa sendiri selaku Kartini muda ini bisa dikatakan sebagai salah satu tokoh pembangunan SDM di Indonesia? Karena kan kita ngomongin anak ya, anak ini kan generasi selanjutnya gitu. Bagaimana tanggapannya Mbak? Oke, kalau ngomongin soal Kartini memang erat hubungannya dengan pendidikan ya teman-teman. Jadi ya ini saya bisa boleh jadi melanjutkan itu gitu kan dalam dunia pendidikan pula seperti itu. Kalau Kartini dulu memperjuangkan bagaimana pendidikan untuk perempuan, kalau sekarang tantangannya sudah berbeda Mbak. Betul. Tantangannya adalah mungkin sekarang sudah banyak ya yang
mengenyam pendidikan seperti itu. Cuman tantangannya di sini adalah bagaimana kita mengolah pendidikan tersebut gitu loh, membersamai anak-anak dalam pertumbuhan mereka gitu. Contohnya yang diperjuangkan adalah bagaimana nilai-nilai, misal gini ya, bagaimana penghargaan mereka untuk perempuan, bagaimana mereka saling menghargai perbedaan seperti itu yang saat ini menjadi tantangan yang luar biasa sebagai seorang guru gitu. Karena ya jujur saja gitu, dari awal memang anak-anak itu banyak tidak tahu pengalaman perempuan gitu loh. Tidak tahu pengalaman perempuan. Kemudian di sini PR-nya adalah menganggap pengalaman perempuan ini juga sebagai pengalaman manusia seperti itu. Pengalaman hamil, melahirkan, menyusui, itu juga sebagai pengalaman manusia gitu. Jadi di sini kita belajar menghargai perempuan juga, bagaimana perempuan kalau mengalami menstruasi itu apa sih yang harus dilakukan kayak gitu. Terus kita sebagai laki-laki tuh kan kita tidak mengalami tuh. Terus gimana ya kalau nanti istriku nanti atau kakakku nanti itu melahirkan, itu seperti apa? Kayak gitu itu kita buka Dan gitu. itu sudah dimulai dari mereka kelas 4 SD yang Iya, dikenalkan. justru memang harus sejak dini. Bagaimana peran domestik juga ketika anak-anak di sini awalnya sangat berbeda ya, dari awal semester 1 ke semester 2 ini anak-anak yang awalnya laki-laki nggak mau nyapu kayak gitu, sekarang sudah mau nyapu, sudah mau bantu-bantu bersih apa dan lain sebagainya. Di rumah juga dia ada pertanyaan yang menarik juga dari anak-anak. Kalau ibu rumah tangga ada, bapak rumah tangga tuh ada nggak sih kayak gitu kan? Nah ada gitu, bapak rumah tangga tuh ada, justru harus ada gitu kan, bagaimana peran laki-laki juga dalam rumah tangga seperti itu. Jadi lebih ke pengenalan perspektif perempuan dan kesetaraan gender di sini, itu yang perlu ditanamkan sejak dini ke anak-anak seperti itu. Menarik sih ya, karena kalau dulu zaman Kartini kita adalah memperjuangkan bagaimana perempuan bisa meraih pendidikan kan, sedangkan sekarang ya memang sudah equal, kita perempuan maupun laki-laki bisa sekolah dan bisa sama-sama sekolah tinggi gitu. Kalau dulu masih prioritas adalah di anak laki-laki, tapi sekarang sudah berbeda nih. Zaman yang Mbak Fatwa mungkin lebih ditekankan bagaimana bisa memperkenalkan kepada anak-anak laki-laki bahwa ya kesetaraan itu yang seperti ini gitu. Bukan lagi tentang hak sekolahnya, hak politiknya, tapi lebih pada pekerjaan domestik, hal-hal yang di rumah ya gitu ya. Terus juga bagaimana memperlakukan perempuan, kan kemarin sempat viral ya bagaimana ada perempuan yang menstruasi di umum, kemudian ada anak laki-laki yang langsung memberikan jaketnya gitu. Itu kan sudah sebuah perkenalan kepada anak-anak dan memang harus di usia sejak dini ya Mbak ya. Menarik sekali. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir, setelah itu Mbak Fatwa bisa memberikan semangat juga kepada pengajar yang lain untuk juga bagaimana pengajaran yang sebaiknya bisa ditanamkan sejak dini juga. Pesan untuk perempuan Indonesia di luar sana yang masih sebenarnya galau, khususnya yang ingin berkontribusi bahkan bersuara tapi masih takut, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kalau Mbak Fatwa kan dapat kesempatan, oh ya saya sekolah di bidang pendidikan, kemudian saya dapat kesempatan dan semesta itu seperti udah guru aja gitu. Tapi kan ada perempuan lain yang lulus kuliah belum tahu nih, pengen berkontribusi tapi bingung start dari mana ya gitu. Oke. Jadi banyak ya hal yang bisa dilakukan gitu. Awalnya mungkin teman-teman banyak nonton ini ya orang-orang yang inspiratif, itu justru malah membangkitkan semangat kita tentunya. Kemudian juga kita bisa lewat, kalau saya menyarankan karena ini ya, menulis itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu kan. Menulis itu bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan ketika orang itu tidak berani untuk berbicara, tapi masih ada pena gitu. Kalau kata Pram, ya pena ini dengan tulisan kamu bisa jadi apapun, kamu bisa membunuh bahkan gitu loh. Pena itu adalah hal yang tajam gitu.
kayak gitu kan. Nah, kita bisa menulis gitu. Semua orang bisa menulis gitu. Coba dituliskan apa yang menjadi keresahanmu. Dituliskan sedikit. Kalau misalkan kita memang anak muda ya zaman sekarang mungkin sudah di sosial media, di Instagram gitu. Kita bisalah tulis-tulis apa quotes atau apa di Instagram untuk dibagikan. Atau paling tidak kalau misalkan belum ingin berbagi, coba tulis jurnal untuk diri sendiri seperti apa kayak gitu. Karena kebiasaan saya sama teman-teman di kelas itu memang journaling. Jadi kita itu membuat buku catatan, kemudian kita menceritakan pengalaman kita itu seperti apa setiap harinya. Sedikit nggak apa-apa gitu, yang penting kita mulai untuk melakukan itu gitu. Awalnya dari buku jurnal, siapa tahu nanti kita bisa nulis apa gitu yang besar, hal yang besar kan dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu gitu sih sahabat BPHN kayak gitu. Baik sahabat BPHN, itu tadi satu lagi fun fact-nya adalah kami tim ini tahu Mbak Fatwa itu dari Instagram, dari sosial media. Bagaimana metode pelajaran yang beliau berikan kepada anak-anak di kelas 4 sendiri itu sangat menarik gitu. Bagaimana bisa membangkitkan semangat anak-anak, kemudian sangat komunikatif, dan kami sudah menyaksikan sendiri bagaimana apresiasi itu selalu diberikan kepada anak-anak. Anak-anak kan seneng ya, selalu diperhatikan, jadi spotlight, kemudian apa yang mereka lakukan itu menjadi ada hasilnya, diapresiasi. Itu adalah metode-metode yang sebenarnya simple, tapi ternyata itu sangat berimpact kepada mereka. Bahkan mereka setiap tadi menjawab pertanyaan itu mereka sudah hafal. Oh, ini pernah dikasih tahu nih. Mereka bahkan bercerita bahwa iya kami pernah loh Bu dapat dapat diskusi gitu. Kita bahas tentang pernikahan beda agama, kemudian tadi juga hal-hal terkait dengan tenggang rasa, toleransi yang mereka memang asalnya dari SD, mungkin dari SD Islam, tapi ketika keluar tadi seperti kata Mbak Fatwa, bisa jadi mereka itu tidak tahu bahwa di luar sekolah ini sangat luas gitu. Dan itu tugas pengajar yang luar biasa, sangat berat sih sebenarnya, karena hal-hal seperti itu bisa jadi tidak diperkenalkan oleh orang tua seperti itu, dan mereka baru tahu ketika di sekolah. Harapan kami pembinaan hukum ini bisa membina juga guru-guru di sekolah. Kami ada program Mbak, BPHN Mengasuh. Jadi kami penyuluh hukum itu datang ke sekolah-sekolah, bukan lagi hanya ke kelompok-kelompok komunitas misalnya PKK dan lain sebagainya, tapi kita ke sekolah gitu, memberikan pendidikan. Ya salah satunya ketika anak-anak bertanya tentang sexual things gitu kan, pendidikan edukasi seks gitu, bisa paham gitu. Karena memang sekarang zamannya itu umur 15 tahun mereka udah kepo, bahkan umur 10 tahun itu sudah kepo tentang isu-isu yang bisa jadi di zaman kita itu sangat tabu, tapi mereka sudah tahu dari sosial media. Jadi perannya sangat besar sih pengajar itu. Semangat terus untuk Mbak Fatwa. Semoga konsisten di bidang pendidikan. Amin. Karena kita butuh seorang guru yang seperti ini, role model guru, role model pengajar. Semoga bukan hanya ada di SD, tapi di SD juga semakin banyak semoga ya. Karena pendidikan dini itu memang sepenting itu. Kemudian di SMP, SMA, di semua jenjang harus ada pengajar seperti Mbak Fatwa. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya. Atau mungkin ada satu pesan untuk perempuan Indonesia di luar sana, Mbak? Untuk perempuan-perempuan Indonesia, terus galilah potensi diri gitu, dan apa yang kita lakukan gitu. Kalau aku yakin bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di sana itu serba realistis sih Mbak gitu. Kalau orang memilih jalan A, pasti dia juga memikirkan apa yang ada di depannya seperti itu. Dan saya di sini justru saya pikir mengajar itu akan memberikan banyak hal kepada anak-anak, tapi ternyata tidak, mereka yang memberikan banyak untuk saya, seperti itu. Dan semangat saja buat teman-teman perempuan, kita teladani Kartini, kita teladani pahlawan-pahlawan perempuan, penulis-penulis perempuan yang entah dulu mungkin hilang seperti itu, kita kita kembangkan diri kita sesuai dengan apa yang menjadi kegemaran kita.
seperti itu, sesuai dengan passion kita kayak gitu. Baik, luar biasa sekali sahabat BPHN. Episode kali ini begitu spesial karena kita bisa menggali lebih banyak bahwa Kartini di desa, Kartini muda itu masih banyak, terutama yang mengangkat spirit Kartini untuk terus bisa menyuarakan, bahkan juga mengedukasi banyak pihak di berbagai level pun itu juga harus ada ya semangat Kartini ini. Kita bukan berbicara tentang nilai-nilai keperempuanan saja, tapi bagaimana bisa menciptakan lingkungan yang equal itu saat ini karena itu tantangannya. Sahabat BPHN, itu tadi kita berbincang dengan pengajar muda yaitu Kartini Muda yang sebagai penggerak perempuan dalam dunia pendidikan Mbak Fatwa. Terima kasih banyak. Tetap selalu stay tune di BPHN Talks.